Halo, selamat bertemu kembali dengan saya si teknisi gentayangan. Nah, kali ini kita akan mengerjakan satu HP dari merek Pipo ya. Pipo Y65. Di sini kasusnya adalah Sandi dan FRP ya. Oke, boleh kita lihat di situ pada videonya. Itu baru kita nyalakan, coba kita tunggu sampai dia tertampil Sandi ya. Ini Pipo Y65 atau Pipo 1719 ya kalau di DBIS-nya, atau dengan kode primernya PD1621BF ya. Jangan salah ya. PD1621BF. Oke. Nah, di situ sudah kita lihat ya, ada minta kode pattern ya, kode pola atau password layar. Oke, lanjut saja karena di sini Piponya menggunakan Qualcomm, kita langsung saja menuju ke tampilan komputer kita. Oke, di situ sudah saya sediakan toolnya beserta firmware beserta driver. Nah, untuk eksekusinya sebelum kita memulainya kita harus install wajib driver ini ya. Sesudah kita install, kita skip saja karena saya sudah install. Yang belum install tetap diinstal ya. Ini persyaratan wajib. Nah, setelah kita buka GPL-nya, ini adalah tool yang gratisan atau free ya, tidak pakai dongle. Maka kita langsung masukkan firehose-nya dari firmware yang sudah kita sediakan ya. Oke, kita masukkan firehose-nya. Pertama kita pilih metode pengerjaannya lewat EDL ya. Jadi metode pengerjaan ini kita bukan lewat passboot tapi lewat EDL ya. Karena handphone ini untuk EDL juga tidak harus memerlukan bongkar bedor ya, karena bisa dengan kombinasi tombol plus minus ya, karena ini terkategori handphone yang security-nya menengah ya. Oke, setelah firehose kita masukkan, maka folder firmware-nya kita muat ya. Kita arahkan ke firmware tadi, dan saya juga baru sekali menggunakan tool ini. Jadi tool ini bukan tool berbayar ya, jadi tool gratisan yang tidak menggunakan HWID atau key dongle ya. Jadi tool yang untuk flashing Qualcomm ya, bisa diandalkan juga ya untuk teman-teman yang masih belum mempunyai tool atau dongle yang lain-lain. Nah, di sini kita agak kebingungan ya untuk memasukkan raw programnya dari mana. Coba kita arahkan lagi ke firmware-nya. Di situ kita masukkan, kemudian kita select untuk memuat folder dari firmware-nya ya. Jadi untuk syarat dari Qualcomm itu untuk flashing-nya firehose dan raw ya. Nah, nyatanya di sebelah kanannya ya. Kita pilih yang raw program unsparse ya. Oke, sesudah firmware ini masuk semua, karena kita di sini bukan untuk flashing, kita uncheck dulu semua ya. Jadi belum ada yang terchecklist, kecuali kita untuk flashing baru kita checklist ya, mana yang untuk flashing. Karena ini kita pengerjaannya hanya untuk user data, maka yang kita checklist adalah user data itu sendiri ya. Jadi memang metode firmware-nya ini user datanya terbagi menjadi berbagai macam partisi ya, banyak partisi user datanya ya. Jadi tidak satu file saja user data, dia terpecah-pecah. Kebanyakan juga Pipo seperti ini ya. Oke, user data kita checklist semua, dan primary GPT-nya juga kita checklist ya, agar selamat sentosa ya. Oke, kita buka device manager kita, si HP kita posisikan dalam keadaan mati ya. Kita perhatikan, kita harus memasukkan si handphone ini ke mode EDL 9008. Oke, setelah device manager kita buka, kita perhatikan di situ HP sudah kita posisikan dalam keadaan mati. Kita tekan volume atas bawah dan kita masukkan USB. Kita lihat, nah di situ Qualcomm HS USB loader 9008 COM sekian sudah terhubung ya. Kemudian pada toolnya kita arahkan ke drivernya juga, port COM-nya. Sesudah kita arahkan, kemudian kita klik EDL flash ya. Oke, di sini proses flashingnya kira-kira di 1 menit saja ya, tidak nyampe di 2 menit. Kita tunggu saja sampai selesai aja. Jadi untuk pengerjaan handphone yang semi security terbaru ini, dengan tool ini asal kita mempunyai file, dia
bisa kita eksekusi ya. Untuk mengeksekusi Pipo Y53, Oppo A37, Pipo Y55 ataupun dan lain-lain pada generik Qualcomm ya, asal dia firehose-nya open ya. Jadi firehose open itu maksudnya firehose-nya bisa mengenali atau bisa masuk ya. Contoh seperti Oppo A3s, dia firehose-nya dia kan masih terkunci, jadi tidak bisa masuk ke init pada HP tersebut ya. Untuk yang HP-HP security menengah ke bawah masih bisa dieksekusi lewat tool free ini ya. Nah, di situ proses flashing writing user datanya sudah selesai, si HP langsung auto reboot ya. Setelah selesai, si HP langsung auto reboot dan langsung loading ya untuk menuju ke menunya karena dia barusan kita flashing user datanya. Nah, untuk handphone ini sendiri kenapa kita harus menggunakan flashing user data ataupun menggunakan tool, karena si HP ini juga tidak menyediakan, bukan tidak menyediakan ya, jika kita hapus swipe lewat recovery dia akan memaksa kita atau menyuruh kita untuk memasukkan sandi layar lagi ya. Sementara pada sandi layarnya kita lupa atau pemilik handphone lupa. Jadi kita harus menggunakan tool atau menggunakan dongle atau menggunakan ya bisa juga dengan Keyfill yang tool gratisan dari Qualcomm, tool officialnya. Nah, di sini lebih simpel ya dengan tool ini. Tool yang juga gratisan, tidak menggunakan dongle dan tidak menggunakan box ya. Jadi ini untuk membantu teman-teman yang masih belum mempunyai alat yang mumpuni ya. Oke, kita tunggu saja loadingnya sampai selesai. Tampilan display memang untuk Y65 after program memang seperti ini ya. Tidak keluar loading Android di bawah ya. Yang pada umumnya dipakai pada brand Android. Dia ada loading titik-titik berjalan, tulisan Android ya, Android, jadi di bawahnya ada loading titik-titik sama seperti Xiaomi, handphone yang lainnya. Jadi pun ini Pipo-nya seperti Pipo Bootloop ya, tidak ada tanda-tanda loading atau tidak ada tanda-tanda dia proses memuat. Jadi ya memang inilah adanya Pipo ini. Nah, untuk Pipo ini sendiri juga ini udah cukup lumayan ya, karena dia sudah mengusung RAM-nya 3GB nih kalau nggak salah untuk Y65 ini. Nah, kita tunggu saja sampai dia nampil, kita memastikan tipenya dan beserta email dan basebandnya apakah masih muncul. Nah, di situ sudah nampil ke hello screen, selamat datang, kita next saja. Nah, untuk hal seperti ini biasanya EPRP-nya sudah bablas ya. Kebanyakan untuk Qualcomm biasanya EPRP-nya sudah bablas. Oke, di situ WiFi tetap kita sensor. Nanti kita ketahuan kalau kita mencuri tetangga sebelah. Oke, kita next saja sampai dia nampil ke menu. Kita akan memeriksa apakah baseband, email dan lain-lain masih aman jaya ya sebelum kita kembalikan ke si pemilik HP-nya, agar tidak ada dusta di antara kita dan pemilik handphonenya. Oke, di situ masih memuat, langsung saja kita buka pengaturannya. Kita cek ke tentang ponselnya ya. Kita cek ke tentang ponsel, pengaturan lainnya, dan kita lihat tentang ponsel. Nah, di situ email masih nongol ya, Pipo 1719, RAM-nya 3, PD 1621 PF. Oke, thank you, matur nuhun.